Di video kali ini aku akan kasih kamu sesuatu yang berbeda nih dari video sebelumnya. Yap, aku bakal kasih kamu beberapa trik untuk mengetahui bahasa tubuh seseorang nih guys. Jadi kalian bakalan tahu nih apa yang sedang kalian rasakan atau orang lain rasakan cuma hanya dengan gerak-gerik mereka aja loh. Gimana? Pasti udah pada nggak sabar banget ya? Yuk kita langsung aja ke poin yang pertama. Yang pertama, mata. Kita bakalan mengetahui perasaan seseorang dengan hanya melihat matanya aja. Jadi saat kalian sedang bertemu seseorang yang kalian kenal dan menanyakan suatu pertanyaan ke orang itu, lalu dia menjawab pertanyaan kamu, coba deh perhatiin gerak-gerik matanya. Yang pertama, kalau dia melihat ke sudut kanan atas, kalian jangan percaya kata-kata dia tuh. Karena kalau dia melihat ke sudut kanan atas, berarti teman kamu atau lawan bicara kamu lagi berbohong nih, atau sedang mengada-ngada. Tapi kalau dia melihat ke sudut kiri atas, santai aja deh, dia lagi nggak berbohong sama kamu. Dia cuma lagi mengingat-ingat sesuatu ya, jadi jangan curiga dulu sama dia. Yang kedua, kalau dia menunduk saat dia berada di depan kamu, bisa jadi dia lagi nggak percaya diri tuh, atau malu sama kamu. Mungkin karena pernah mengecewakan kamu, atau mungkin ada masalah yang belum kamu selesaikan dengannya. Dan dia pasti gugup dan hanya merasa bersalah. Rasa gugup atau tidak nyaman juga bisa ditandai dengan gerakan matanya yang nggak fokus ke kamu ya. Yang ketiga, jika pupil mata temanmu membesar, itu pertanda kalau dia sedang tertarik sama kamu dan juga bisa menandakan kalau dia sedang takut. Sebaliknya, kalau pupilnya kecil, hati-hati, dia sedang marah sama kamu ya. Kalau ada kerutan di sudut mata bagian luar di wajah lawan bicaramu, ini merupakan pertanda bagus nih. Itu membuktikan tawa yang tulus. Yang terakhir, coba kamu perhatiin kedipan matanya ya. Kalau dia mengedipkan matanya setiap 7-10 detik berarti itu normal. Tapi kalau dia berkedipnya sering banget, berarti dia sedang berbohong tuh sama kamu. Kalau dia mengedipkan matanya saat kamu mengajaknya ngobrol, bisa jadi ia sedang memikirkan strategi atau dia sedang tidak mau mendengarkan ucapanmu tuh. Oke, yang kedua, bagian alis. Yang pertama, saat kalian sedang bertemu seseorang, kalau lawan bicara kalian mengangkat alisnya, itu berarti dia sedang terkejut atau kaget sama ucapan kalian ya. Semakin tinggi alisnya, itu berarti kalau dia semakin terkejut. Alis yang mengangkat juga bisa menunjukkan kalau dia itu sedang tertarik atau suka sama kamu tuh. Tapi sebaliknya ya, kalau alisnya turun dan ada kerutan di antara alisnya, itu berarti kalau dia lagi marah sama kamu tuh. Kalau dia sedang bersedih atau murung, sudut dalam dari kedua alis saling mengangkat kayak gini ya. Coba tenangin teman kamu atau buat dia nyaman dengan adanya kamu di sini ya guys. Yang ketiga, bibir. Selanjutnya kita bakal mengetahui perasaan seseorang dengan hanya melihat bibirnya aja nih guys. Yang pertama, kalau bibir dia flat atau datar, dia sedang tidak setuju dengan pendapat yang kamu usulkan ya. Dia sedang menantang dan marah sama kamu tuh. Yang kedua, kalau salah satu sudut bibir lawan kamu terangkat, itu menunjukkan tanda negatif loh guys. Dia sedang membenci kamu atau bahkan sedang merendahkanmu tuh. Jadi kamu harus hati-hati ya. Yang ketiga, kalau dia menggigit bibirnya, kamu harus segera menenangkan dia ya. Bisa jadi dia sedang dilanda masalah serius karena dia sedang gugup dan khawatir dengan sesuatu nih. Yang keempat, kalau ujung sudut bibir teman kalian tertarik ke bawah, itu menunjukkan dia sedang sedih walaupun dia tidak mengakuinya. Dan yang terakhir, kalau selama berbicara denganmu dia menggigit suatu benda, misalnya ujung kacamata, dia juga sedang gugup bahkan sedang mencari rasa aman tetapi gagal guys. Mungkin karena gaya bicaramu menyinggung hatinya. Selanjutnya, kita bakal mengetahui perasaan seseorang dengan hanya melihat tangan. Yang pertama, kalau lawan bicara kalian menyentuh lehernya seperti ini,
itu berarti dia merasa tidak nyaman ada di depanmu dan dia ingin segera memberhentikan pembicaraan ini dan meninggalkanmu. Yang kedua, menyembunyikan tangan saat mengobrol. Itu berarti ada sesuatu yang dia sembunyikan dan dia nggak mau kamu tahu. Dia sedang was-was dengan apa yang sedang dia katakan supaya rahasianya tidak terbongkar. Selanjutnya, kalau dia memainkan rambutnya nih, dia sedang menggoda kamu tuh dan dia merasa nyaman dengan kamu. Tapi bisa juga kalau dia sedang mencoba menutupi rasa gugupnya karena dia berada di depan kamu. Mengetuk-ngetukkan jari di atas meja itu bisa menunjukkan bahwa dia sedang menunggu sesuatu atau tidak sabar. Dan bisa jadi juga kalau dia sedang jengkel dengan sesuatu ya. Yang keenam, jabat tangan. Yang pertama, saat kalian bertemu orang yang udah lama tidak berjumpa dengan kalian dan orang itu menjabat tangan kalian dengan kedua tangannya, itu artinya dia bisa dipercaya dan berteman tulus denganmu. Yang kedua, jika dia menumpukan tangannya ke tanganmu, itu artinya dia ikut merasakan perasaan yang kamu derita dan ia mencoba menenangkan perasaanmu nih. Tapi ingat ya, itu jika dilakukannya dengan spontan. Yang ketiga, saat dia berjabat tangan dan dia menaruh tangan satunya ke atas tangan kamu, dia merupakan seseorang yang berwibawa. Dia tidak merasa menjadi lebih tinggi dengan kamu dan kamu akan berteman baik dengannya. Yang keempat, kalau kamu memegang tangan seseorang dari bawah, itu menunjukkan kamu selalu ada untuknya dan sangat menyayanginya. Yang kelima, kalau ada seseorang yang menjabat tanganmu dan dia menggunakan tangan satunya untuk menyentuh siku, lengan, atau bagian tubuh lainnya, itu artinya dia sangat ingin ditemani olehnya dan kalian akan berteman baik. Jangan disia-siain ya guys kalau kamu punya teman kayak gini. Oh iya guys, kalau kamu tipe orang yang menjabat tangan kayak gimana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, kita akan mengetahui perasaan seseorang dengan hanya melihat gerak tubuh nih. Yang pertama, saat kamu tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang kamu kenal di jalan dan tiba-tiba dia mencondongkan badan ke arah kamu seperti ini, dia orang yang baik, apalagi kalau tangannya terbuka dan telapak tangannya menghadap ke atas. Artinya dia sangat menghargai obrolanmu dan dia berusaha tetap dekat denganmu. Yang kedua, sebaliknya, jika seseorang mencondokkan badannya ke belakang gini, dia sama sekali terganggu dengan kamu nih. Dia tidak ingin dekat denganmu dan dia melakukannya saat duduk seperti ini, itu menandakan kalau dia bosan dengan obrolanmu dan tidak nyaman dengan kamu. Atau topik yang kamu bicarakan ke dia sama sekali tidak ada yang menarik baginya. Ih, sebel deh, mending aku tinggal aja deh. Yang ketiga, kalau dia berdiri tegak dengan membusungkan dada seperti ini. Ini menandakan bahwa dia memiliki jabatan yang tinggi, orang-orang harus tunduk dengannya. Yang keempat, jika sebaliknya kamu malah menunduk seperti ini, kamu tidak yakin dengan kata-kata yang kamu ucapkan saat sedang bertemu seseorang. Kamu tidak yakin dengan dirimu sendiri dan merasa bahwa kamu tidak pantas bertemu dengannya. Aku saranin kalau kalian membenarkan postur kalian dan lebih percaya diri ya. Kalau postur kalian baik, orang-orang akan lebih menghargaimu dan akan menyukaimu. Nah, itu dia guys, beberapa trik yang bisa mengetahui bahasa tubuh seseorang ya. Gimana nih kalau kalian suka ngelakuin gerak-gerik kayak di video tadi nggak nih? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Informasi dari aku bisa jadi nggak sepenuhnya betul ya guys. Bergantung pada situasi dan kondisi lawan bicara kalian. Tapi seenggaknya kalian bisa menentukan sikap agar komunikasi yang sedang dijalankan menjadi lebih baik ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out.